Cuaca cerah, panas guys. Gerah-gerah. Sangat gerah ini guys, panas. Bab 1481 sampai bab 1485. Keduanya tetap diam. Tidak lama kemudian, Daiguur datang dengan ikan kering kukus. Lindong hanya merasakan bau amis di wajahnya. Entah bagaimana orang di desa Yudai bisa makan makanan amis seperti itu. Dan mereka memakannya dari generasi ke generasi. Mungkin Anda sudah terbiasa, Saudara Lindong, kakek, ikan keringnya sudah matang, cepat makan, sapa Daiguur. Kemudian dia mengambil salah satu potongannya dan memakannya sendiri. Tumbuh besar dengan makan ikan sejak kecil, dia tidak sok seperti Lindong. Setelah menghabiskan ikan kering di tangan mereka, mereka menemukan bahwa mereka berdua masih belum menggigitnya. Gadis kecil itu bertanya dengan bingung, "Saudara Lindong, kakek, ada apa denganmu? Makanlah dengan cepat, sebentar lagi akan dingin." Makanlah buahnya, Saudara Lindong tidak lapar. Faktanya, dia juga menyukai Guoer, tidak hanya lincah dan ceria, tapi juga memiliki rasa tanggung jawab adalah kuncinya. Demi seluruh desa Yudai, dia lebih memilih mengorbankan dirinya sendiri. Lindong mengepalkan tangannya, merasakan bahwa tubuhnya sepertinya memiliki energi yang tak ada habisnya. Diam-diam dia sudah mengambil keputusan. Jika ada yang berani memaksa Guoer melakukan sesuatu yang tidak ingin dia lakukan, saya akan menghajarnya. Tidak peduli berapa banyak pemilik desa yang Anda miliki, Anda dapat mengurus mereka. Meskipun semangatnya masih pulih dari dormansi, kekuatan fisik setengah langkah tingkat kaisar surgawi Lindong masih ada. Jika itu benar-benar membuatnya cemas, dengan satu pukulan, bintang desolet kuno akan hancur berkeping-keping dan menghilang sepenuhnya ke alam semesta. Namun, karena kurangnya ingatan, Lindong tidak menyadari betapa kuatnya dia. Samar-samar aku merasa dia tampak tidak takut, tidak ada yang perlu ditakutkan. Lindong merasa pemilik desa muda itu tidak lebih dari seekor semut. Ini adalah pemahaman bawah sadarnya, itu juga sisa kenangan yang tertinggal di tubuh. Gadis kecil itu sudah terbiasa dengan kurangnya rasa lapar yang dialami Lindong. Tidak masalah jika dia tidur lebih dari setengah tahun tanpa makan, dan tidak masalah jika dia melewatkan satu kali makan. Dia menatap kakeknya Dai Wenliang lagi. "Di mana kakek, kenapa kamu tidak makan? Jangan bandingkan tubuhmu dengan kakak Lindong. Dia akan baik-baik saja jika dia tidak makan selama lebih dari setengah tahun. Jika kamu tidak makan selama 3 hari, setengah tahun, nyawamu akan hilang." Begitu. Kata-kata ini keluar, itu membuat mereka berdua tertawa. Suasana yang semula mencekam tiba-tiba menjadi santai. Oke, kakek makan, hahaha. Dai Wenliang tersenyum dan mengambil ikan kering dan memakannya. Dia sudah makan ini sepanjang hidupnya. Bukannya aku sangat menyukainya, tapi tidak ada cara lain. Tidak banyak yang ada di desa Yudai kecuali ikan, jadi Anda hanya bisa makan ikan. Ada sedikit ketidakberdayaan dan kesusahan dalam senyuman lelaki tua itu. Lindong melihat ini dan memikirkan cara untuk membantu desa Yudai. Tidak ada ikan di danau Yudai, lalu cari danau lain untuk memancing. Aku bahkan tidak tahu cara memancing, jatuh dari langit lagi. Tapi bagaimana dia melakukannya terakhir kali, dia tidak dapat mengingatnya sama sekali. Sehat, sungguh mengkhawatirkan. Lindong merasa bahwa dia harus menemukan tempat di mana tidak ada orang di sekitarnya dan mencoba keterampilan jatuh dari langit. Saat itu, sebuah suara terdengar di luar rumah. "Dengarlah, penduduk desa Yudai, kami diutus oleh Tuan Muda Tao Jiazuang. Tuan Muda telah menemukan tempat untuk Anda ditempatkan, tidak jauh dari Tao Jiazuang dan juga telah mengaturnya untuk Anda.
Sekarang Anda hanya perlu melakukannya. Pindahlah ke sana untuk memastikan bahwa Anda tidak memiliki kekhawatiran tentang makanan dan minuman dan dapat bertahan hidup dengan aman di masa depan. Mendengar suara ini, penduduk desa di desa Yudai berjalan keluar rumah mereka satu persatu dan melihat ke langit. Saya melihat beberapa burung besar melayang di langit. Ada pula sosok manusia yang berdiri di atas setiap burung. Suara itu berasal dari salah satu dari mereka. Melihat situasi ini untuk pertama kalinya, seluruh penduduk desa di desa Yudai sangat gembira. Tentu saja, yang lebih membuat mereka bersemangat adalah apa yang dikatakan pihak lain. Faktanya, hal itu diungkapkan oleh kepala desa kemarin saat mengadakan pertemuan darurat desa. Namun semua orang masih merasa khawatir. Sekarang bahkan Tuan Muda Tao Jiazuang telah mengirim orang. Semua keraguan hilang saat ini. Kepala desa tidak berbohong. Dia benar-benar menemukan jalan ke Tao Jiazuang. Mulai saat ini, semua orang tidak perlu lagi khawatir akan kelaparan. Dan mungkin keadaannya akan lebih baik dari sekarang. Saya makan ikan kering setiap hari selama setengah tahun. Apakah mereka tidak ingin makan yang lain? Tentu saja. Rumah kepala desa Dai Wenliang, Lindong dan 3 orang lainnya dengan jelas mendengar suara yang datang dari udara. Ikan kering di tangan Dai Gur langsung jatuh ke tanah, dan air mata mengalir dari matanya. Dai Wenliang berdiri di sana tanpa bergerak. Lindonglah yang berdiri lebih dulu dan berkata, "Ayo keluar dan melihat juga, Guoer. Jangan khawatir, selama saudara Lindong ada di sini, tidak ada yang berani memaksamu, tidak seorang pun." Dia selesai berbicara dengan mendominasi. Tanpa menunggu kedua orang itu bereaksi, dia berjalan keluar. Dai Gur dan Dai Wenliang sadar dan segera mengikuti. Ketika mereka bertiga sampai di halaman, mereka melihat seekor burung besar melayang di langit. Saat ini, orang-orang di atas burung itu berbicara lagi. "Nona Guoer, pemilik desa muda, kami meminta Anda untuk segera berangkat dan tiba di Tao Jiazuang secepatnya. Jika tidak, jika terjadi kecelakaan, Anda akan mendapat masalah. Maka hal-hal yang telah diatur akhirnya dapat berubah, yang mana akan mempengaruhi desa Yudai Anda, pemukiman." Maksud pemilik desa muda Tao Ze jelas. Saya hanya berharap Dai Gur bisa tiba di Tao Jiazuang secepatnya dan menjadi pembantunya. Tao Ze bertemu Nona Qingguan beberapa hari yang lalu. Dilihat dari pertemuan itu, Tao Ze tahu bahwa jalan masih panjang sebelum dia bisa mengalahkan Nona Qingguan. Anda tidak bisa menggunakan kekerasan, jadi fokus saja pada Dai Guoer dulu dan dapatkan Dai Guoer dulu. Ketika saya memikirkan tubuh Dai Gur yang mungil dan indah, serta penampilannya yang murni dan cantik, seluruh tubuh Tao Ze terasa panas. Kemudian seseorang dikirim ke desa Yudai untuk mendesak mereka. Mereka bahkan tak segan-segan mengirimkan pasukan burung yang dilatih khusus oleh Tao Jiazuang. Jika ayahnya tahu, dia pasti akan dimarahi lagi. Dai Wenliang dan cucunya belum berbicara. Penduduk desa lain di kejauhan menjawab dengan lantang, "Tuan Tao Jiazuang, yakinlah, kami akan segera berangkat dan pasti akan tiba di Tao Jiazuang secepat mungkin. Silakan kembali dan lapor kepada pemilik desa muda. Desa Yudai sangat berterima kasih." "Bagus sekali, kami harap Anda akan melakukan apa yang Anda katakan. Jika tidak, Anda, desa Yudai, tidak mampu membelinya." "Kami tahu, jangan khawatir, Tuan, kami akan tiba di Tao Jiazuang secepatnya." Orang-orang di atas burung tidak melanjutkan pembicaraan. Setelah beberapa minggu melayang di atas desa Yudai, beberapa burung terbang menuju Tao Jiazuang. Misi mereka telah selesai, tidak perlu membuang waktu di desa kecil yang terbelakang. Kakek dan cucu Dai Wenliang dan Dai Gur berdiri dengan hampa di halaman.
Mereka secara alami memahami arti dari pengiriman orang-orang oleh pemilik desa muda. Ini jelas bukan hanya untuk membantu desa Yudai, tapi untuk Dai Gur. Lindong memandangi burung-burung di langit, tapi dia berpikir dalam hatinya. Karena daging ikan bisa dijadikan makanan, jadi daging burung besar ini juga bisa dijadikan makanan kan? Seharusnya hal ini juga bisa terjadi pada hewan lain. Lakukan saja apa yang terlintas dalam pikiran. Lindong menyapa. Tuan, Goer, saya keluar dulu. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, tubuh Lindong menghilang ke halaman dan dia mengejar burung-burung itu ke arah mereka pergi. Dia ingin mencoba apakah daging burung besar ini enak. Lindong mengejar beberapa burung, begitu cepat hingga dia bahkan tidak meninggalkan bayangan. Dia tidak tahu bagaimana dia melakukannya, dia bertindak berdasarkan naluri. Segera dia sampai di bawah burung itu, mengambil sebuah batu kecil, dan menjentikkannya dengan jarinya. Kerikil itu langsung menembus kepala salah satu burung. Ji, terdengar teriakan, burung besar yang ditembak Lindong dengan batu langsung dibunuh, dan tubuhnya jatuh dari udara. Pria yang duduk bersila di atas burung besar itu tiba-tiba membuka matanya setelah mendengar jeritan itu. Sebelum dia mengetahui apa yang sedang terjadi, tubuhnya mulai terjatuh dengan cepat. Tanpa berpikir panjang, dia segera berdiri, mendorong kuat-kuat dengan kakinya dan melompat keluar dengan bantuan burung di bawah kakinya. Satu orang dan satu burung dipisahkan. Ketika burung besar itu hendak mendarat, Lindong muncul, meraih sayapnya, dan berlari cepat ke kejauhan, menghilang dalam sekejap mata. Seluruh proses memakan waktu yang sangat singkat. Akibatnya, beberapa anggota pasukan burung yang dikirim oleh Tuan Muda Tao Jiazuang berada dalam keadaan kebingungan total. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya pulih dan bergegas mencari burung besar yang jatuh ke tanah. Namun, tidak peduli seberapa keras mereka mencari, bahkan jika mereka menggali 3 kaki ke dalam tanah, mereka ditakdirkan untuk tidak dapat menemukannya. Beberapa orang mencari ke sekeliling, tetapi tidak menemukan sehelai rambut pun. Mereka berkumpul dan bingung, saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya ketika saya kembali. Burung besar ini dinamakan Blackwing, ini adalah burung besar, penuh dengan alam liar. Tidak mudah untuk mengembangkan sayap hitam yang patuh. Ia harus diberi pakan buatan sejak menetas dan dijinakkan secara perlahan. Meski begitu, tingkat keberhasilannya rendah, bisa dibilang sayap hitam lebih berharga dari manusia. Orang bisa mati, tapi sayap hitam tidak akan pernah mati. Anda harus tahu bahwa ada kurang dari 100 sayap hitam di seluruh desa Tao. Meskipun jumlah pasukan burung yang terdiri dari sayap hitam tidak banyak, mereka adalah kekuatan yang bahkan kota-kota besar terdekat pun tidak berani mengabaikannya. Apakah kamu kehilangan satu kali ini? Beberapa anggota korps burung Tao Jiazuang tercengang dan bingung. Apa yang harus saya lakukan? Nomor 78 hilang. Dia adalah pria yang baru saja melompat dari Black Wings. Nomor 78 adalah nomor sayap hitamnya. Apa yang terjadi tadi? Tolong beritahu saya baik-baik. Saya juga tidak melihat dengan jelas. Saya hanya mendengar nomor 78 mengeluarkan tangisan yang tragis. Lalu mulai jatuh. Pasti terluka parah. Adapun bagaimana lukanya, saya tidak tahu. Pria bersayap menghilang. Beberapa orang kuat sedang merencanakan melawan sayap hitam, kata kapten dengan gigi terkatup. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Segera kembali, laporkan situasinya kepada pemilik desa dengan jujur, dan minta pemilik untuk mengambil keputusan. Kemampuan terbang Blackwing sangat kuat, dan tidak ada masalah dalam membawa 2 orang. Setelah Lindong berlari cukup jauh, dia menemukan sungai dan mulai memetik, membersihkan, dan menyalakan api.
dan akhirnya memanggang burung yang sudah dibersihkan itu di atas api. Saya harus mengatakan bahwa burung besar ini dapat menahan beban seseorang dan terbang di udara. Setelah disortir, beratnya mencapai puluhan kilogram. Apalagi setelah kedua sayapnya dibentangkan, jaraknya minimal 3 meter. Beberapa saat kemudian, burung besar itu terpanggang dan mendesis dengan minyak. Lindong mengambil sepotong kecil daging panggang, melemparkannya ke mulutnya dan mengunyahnya. Satu kata, harum, rasanya jauh lebih enak daripada ikan kering itu. Sama sekali tidak berada pada level yang sama. Meski tidak ada bumbunya, Lindong tetap merasakan aromanya enak. Ini adalah makanan yang harus dimakan orang. Ikan keringnya amis dan keras, dan saya tidak tahu bagaimana penduduk desa di desa Yudai bisa memakannya. Jika manajemen senior Taojiazuang mengetahui bahwa sayap hitam paling dibanggakan Taojiazuang dipanggang dan dimakan oleh Lindong, saya tidak tahu seperti apa ekspresi mereka nantinya. Lanjutkan memanggang sebentar. Lindong mematahkan salah satu sayapnya, dan setelah makan, dia melepas mantelnya, berjalan ke sungai dan mencucinya, lalu kembali, membungkus sisa burung besar, dan bergegas ke desa Yudai. Lagi pula dia tidak merasa lapar. Cicipi saja, sisanya disediakan untuk Tuan Dai dan Tuan Gur. Mereka mungkin belum pernah makan makanan lezat seperti ini. Memikirkannya saja membuatku bahagia. Ketika Lindong kembali ke desa Yudai, dia melihat dari kejauhan rumah Tuan Dai penuh dengan orang. Mereka semua adalah penduduk desa Yudai. Dia tidak mendekat. Temukan sudut untuk bersembunyi, Lindong mengerti setelah mendengarkan beberapa kalimat. Penduduk desa ini datang menemui Tuan Dai karena mereka ingin Tuan Dai membawa mereka ke Taojiazuang secepat mungkin. Bagaimanapun, pemuda pemilik desa telah mengirimkan orang untuk mendesaknya. Jika dia tidak pergi, jika dia membuat pemuda pemilik desa tidak senang, masa depan desa Yudai akan terhalang. Tidak ada seorang pun yang ingin kelaparan, terutama kaum tua, lemah, perempuan dan anak-anak yang kekurangan angkatan kerja. Menghadapi tekanan dari ribuan orang di hampir seluruh desa, Dai Wenliang, kepala desa, tidak punya pilihan. Pada akhirnya, kami hanya bisa membiarkan semua orang kembali, menyiapkan barang bawaannya, dan segera berangkat. Setelah semua penduduk desa pergi, Lindong diam-diam kembali. Dai Wenliang dan Dai Gur, kakek dan cucu mereka, sedang duduk di meja dengan sedih. Sekarang setelah semuanya mencapai titik ini, mereka hanya bisa menerima nasib mereka. Awalnya saya berharap setelah Lindong bangun, dia dapat membantu desa Yudai mengatasi kesulitan, sehingga dia tidak perlu mencari perlindungan di Taojiazuang. Tanpa diduga, dia kehilangan ingatannya. Kini mereka tidak punya pilihan lain selain pindah ke Taojiazuang. Setelah Lindong masuk, kakek dan cucunya mengira dia adalah penduduk desa Yudai yang belum pergi, dan tidak memandangnya. Dai Wenliang mengatakan sesuatu, apakah ada hal lain? Jika tidak terjadi apa-apa, kembalilah dan bersiaplah, kita akan berangkat besok pagi dan pindah ke Taojiazuang. Baru setelah Lindong meletakkan burung besar panggang itu di atas meja, kakek dan cucunya mendongak padanya. Melihat Lindong, Dai Gur akhirnya menunjukkan senyuman dan berteriak gembira, "Saudara Lindong." Lindong mengulurkan tangan dan menyentuh kepala orang lain, dan berkata dengan penuh kasih sayang, "Gur, aku akan membawakannya untukmu. Ini dia sesuatu yang enak. Cobalah dengan cepat." Mereka berdua tertarik dengan aromanya. Lihatlah hal-hal di atas meja. Setelah Lindong membuka bungkusan itu, seluruh ruangan langsung dipenuhi aroma. Dai Gur memandangi separuh burung yang dipanggang dan menelannya tanpa sadar. Dia belum pernah mencium makanan yang begitu lezat dalam hidupnya. "Tunggu apa lagi? Makanlah dengan cepat. Saya sudah memakannya."
dan saya tinggalkan khusus untuk Anda, Tuan Dai. Anda juga harus makan sedikit. Rasanya enak dan lebih bergizi daripada ikan kering. Ini bisa mengisi kembali kebutuhan Anda. Tubuh, desak Lindong. Jalan. Dihadapkan pada makanan yang begitu lezat, kakek dan cucunya tidak tahan lagi dan mulai makan. Jika orang lain membawanya, mereka mungkin menolaknya. Tapi karena Lindong yang membawanya, hal itu tidak diperlukan sama sekali. Meskipun Lindong baru saja bangun, Dai Gur telah berlari ke ruang bawah tanah beberapa kali setiap hari selama 6 bulan terakhir dan menjadi sangat akrab dengannya. Lindong sangat bahagia saat melihat kakek dan cucu Dai Gur menikmati makanan. Akhirnya, saya melakukan sesuatu yang sepele untuk kakek dan cucu tersebut. Tunggu sampai mereka berdua hampir makan. Dai Gur hanya bersendawa dan berkata dengan gembira, "Enak sekali. Saya belum pernah mencicipi daging yang begitu harum. Jauh lebih enak daripada ikan kering. Saudara Lindong, terima kasih." Gur, suka saja. Oke, Saudara Lindong akan melakukannya, menyiapkan makanan lezat untukmu setiap hari. Perjalanan ini juga memungkinkan dia untuk mengetahui beberapa kemampuannya sendiri. Bukankah mudah untuk mendapatkan makanan? Dia baru bangun kemarin dan kehilangan ingatannya, menyebabkan Lindong bahkan melupakan kekuatannya sendiri. Bahkan sekarang dia tidak tahu seberapa kuat dia. Dai Gur sangat senang mendengar Lindong mengatakan ini. Namun ketika dia berpikir untuk berangkat ke Tao Jiazuang besok, suasana hatinya tiba-tiba menjadi tertekan. Karena begitu dia tiba di desa Tao, dia harus pergi bersama pemilik mudanya. Lindong melihat perubahan emosi Dai Gur dan mengetahui alasannya, dan hanya ingin mengucapkan beberapa kata penghiburan. Pada saat ini, Dai Wenliang mau tidak mau menyela dan bertanya, "Tuan Lin, di mana Anda menemukan makanan? Apakah Anda pergi berburu di hutan perawan?" Jika Lindong memiliki kemampuan berburu dari hutan perawan, maka desa Yudai mungkin masih bisa diselamatkan. Selama dia bisa mengajari semua orang keterampilan berburu, desa Yudai tidak perlu berlindung di Tao Jiazuang. Tidak, Lindong menggelengkan kepalanya. Sebelum Dai Wenliang merasa kecewa, kata-kata Lindong berikutnya mengejutkannya. Burung besar ini adalah salah satu burung yang baru saja berputar-putar di atas. Seharusnya dikirim oleh Tao Jiazuang. Saya menembak satu dan memanggangnya. Rasanya cukup enak, dan cukup harum. Lindong berkata kepada kakek dan cucu Dai Wenliang segera membuka mulut mereka dan menatapnya dengan kaget. "Ada apa? Kenapa kamu menatapku seperti ini?" Lindong bertanya dengan ragu. Kamu menembak jatuh seekor burung besar yang dikirim oleh Tuan Muda Tao Jiazuang. Dai Wenliang bertanya dengan tergagap. "Ya. Apakah ada yang salah?" "Jangan khawatir, Tuan Dai, mereka tidak melihat saya dan tidak tahu siapa saya," jelas Lindong. Dia mengira Tuan Dai takut dia akan menyinggung Tao Jiazuang dan membawa bencana ke desa Yudai. Bagaimana kamu melakukannya?" Dai Wenliang terus bertanya. Faktanya, inilah yang dia pedulikan, sederhana sekali. "Aku baru saja menjatuhkan kerikil, dan aku cepat, jadi orang-orang itu tidak memperhatikanku." Dai Wenliang sangat bersemangat, dia tahu masalahnya. "Dugaanku benar, Lindong adalah orang hebat yang bisa terbang. Meski sudah kehilangan ingatan, namun kekuatannya masih ada, hanya saja dia tidak menyadarinya." Tuan Lin, bisakah Anda terbang?" Dai Wenliang bertanya dengan penuh semangat. "Saya belum mencobanya, saya tidak tahu." Lindong menggelengkan kepalanya lagi. "Bagaimana kalau kita mencoba di tempat yang tidak ada orangnya?" Dai Wenliang sangat ingin mengetahui kekuatan Lindong. "Saya ingat pria terbang besar yang saya lihat ketika saya bepergian ketika saya masih muda.
Ini hanyalah cahaya dari miliaran bintang yang digabung menjadi satu. Kemanapun dia pergi, dia adalah orang yang paling mempesona. Dai Wen tahu betul selama Lindong bisa terbang. Bahkan pemilik Tao Jiazuang pun harus bersikap sopan kepada Lindong dan tidak berani menyinggung perasaannya sedikitpun. Kesempatan besar seperti itu bukanlah sesuatu yang dapat membuat pemilik desa Tao tersinggung. Belum lagi karakter kecil seperti pemilik desa muda. Baiklah, Lindong berpikir sejenak dan menjawab. Ia juga perlu beradaptasi sejak dini dengan energi yang terkandung dalam tubuhnya. Dalam pikiran bawah sadar Lindong, terbang sepertinya bukan tugas yang sulit. Tampaknya hal ini sudah sering dilakukan sebelumnya. Tepat ketika Dai Wenliang hendak pergi keluar bersama Lindong untuk mencari tempat sepi untuk menguji apakah mereka bisa terbang. Suara beberapa penduduk desa datang dari luar pintu. Kepala desa, kami sudah mengemasi barang bawaan kami, ayo cepat pergi. Jangan biarkan tuan muda desa menunggu, mengatur pekerjaan apapun. Maka kita akan lapar. Istri saya baru saja melahirkan dan tidak dapat menanggung kesulitannya. Kepala desa, cepat keluar, sudah waktunya kita pergi. Pemilik desa muda sedang menunggu kita, teriak penduduk desa di luar. Semuanya, tanpa kecuali, memiliki bayi, itu sebabnya saya sangat cemas. Tidak ada makanan berarti tidak ada susu, dan bayi akan mati kelaparan. Orang dewasa dapat bertahan selama beberapa hari lagi. Ada baiknya jika bayi bertahan 1 atau 2 hari. Hati Dai Wenliang yang awalnya berapi-api langsung didinginkan oleh sesendok air dingin. Tapi saya juga memahami bagaimana perasaan penduduk desa ini sebagai seorang ayah. Mereka tidak perlu makan, namun bayi yang masih di bedong tidak tahan lapar. Sekarang dia harus keluar. Jika tidak, penduduk desa ini mungkin akan menerobos masuk. Melihat Lindong, Dai Wenliang berkata dengan suara yang dalam, "Tuan Lin, saya tahu Anda adalah orang yang hebat. Jika memungkinkan, saya harap Anda dapat melindungi Guoer dan jangan biarkan dia terluka. Anda telah masuk koma selama lebih dari setengah tahun. Guoer saya datang menemui Anda beberapa kali setiap hari. Saya sangat mengkhawatirkan Anda. Jangan khawatir, Tuan Dai, Anda bisa mengajak penduduk desa untuk pindah. Jangan bahkan berpikir untuk menyentuh Guoer meskipun aku di sini. Jaminan, saya percaya padamu." Ribuan penduduk desa dari desa Yudai mulai bermigrasi ke Tao Jiazuang. Lindong berdandan sedikit dan bergabung dengan tim. Semua orang sibuk saat ini, dan tidak ada yang memperhatikan Lindong, orang asing. Di dalam Tao Jiazuang saat ini, Tao Ze, pemilik muda desa, menderita karena kemarahan ayahnya. Dia diam-diam memalsukan surat wasiat ayahnya dan mengirimkan sekelompok burung untuk mengurus urusan pribadinya. Awalnya itu bukan masalah besar. Bagaimanapun, bisa menjadi pemilik muda desa menunjukkan bahwa Tao Ze adalah anak kesayangan pemiliknya. Masalahnya tim burung ini sudah kehilangan sayap hitamnya. Saya bahkan tidak tahu apakah saya hidup atau mati. Pentingnya sayap hitam sudah terbukti dengan sendirinya. Dibutuhkan banyak usaha dan usaha untuk mengembangkan sayap hitam yang patuh. Jumlahnya kurang dari 100 di seluruh desa Tao. Pasukan burung yang dibentuk dengan sayap hitam juga menjadi salah satu alasan mengapa Tao Jiazuang tetap berdiri. Yang terpenting bagi pemilik desa, Tao Sanjin, adalah pasukan burung. Sekarang hal seperti ini terjadi, bagaimana bisa kamu tidak marah? Zer, kamu sangat mengecewakanku. Tahukah kamu berapa banyak usaha dan usaha yang diperlukan untuk mengembangkan sayap hitam? Tao Sanjia menatap putranya dan berkata sambil menahan amarahnya. Ayah, aku, Tao Ze ingin membela diri, tetapi mendapati segalanya tampak begitu lemah. Pada akhirnya, dia hanya bisa berkata, Ayah,
Maaf, saya salah. Salah, satu kalimat salah dan semuanya berakhir. Jika Anda telah melakukan sesuatu yang baik untuk Tao Jiazuang, saya tidak bisa mengatakannya. Hitam sayap tidak rugi. Maaf. Tapi Anda akan menggunakan pasukan burung untuk seorang wanita. Apakah Anda gila? Bagaimana saya bisa dengan aman menyerahkan Tao Jiazuang kepada Anda di masa depan? Tao Sanjin sangat marah. Steel mengutuk. Tao Ze benar-benar panik saat mendengar omelan ayahnya Tao Sanjin. Ketika dia mengetahui bahwa pasukan burung yang dia kirimkan telah kehilangan sayap hitamnya, dia siap dimarahi. Namun jika karena kejadian ini, posisinya sebagai pemilik muda desa tidak lagi terjamin. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat diterima oleh Tao Ze apapun yang terjadi. Ayah, aku salah. Aku benar-benar tahu kalau aku salah. Aku harap ayahku bisa memberiku kesempatan. Aku berjanji tidak akan pernah melakukan kesalahan serupa lagi di masa depan. Ia tidak ingin kehilangan identitasnya sebagai pemilik muda desa, apalagi kehilangan kualifikasi untuk mewarisi desa. Bagus kalau kamu tahu kamu salah. Aku akan melepaskanmu kali ini. Jika ada waktu lain, menurutku kamu harus menyerahkan posisi tuan muda desa kepada saudara-saudara lain. Kamu tidak mau. Tapi ada banyak orang yang mau. Terima kasih, Ayah, terima kasih. Ayah, lain kali. Aku akan berhenti sendiri tanpa Ayah harus memberitahuku. Tao Ze sangat gembira. Zer, aku menaruh harapan besar padamu. Di masa depan, kamu akan menghabiskan lebih sedikit waktu untuk wanita dan melakukan lebih banyak bisnis. Saat kamu mengambil alih posisiku, wanita seperti apa yang kamu inginkan, aku akan mengantre untukmu pilih, kata Tao Sanjin dengan sungguh-sungguh. Dia masih sangat menghargai Tao Ze, jika tidak, dia tidak akan diangkat menjadi tuan muda desa. Sebagai pemilik Tao Jiazuang, Tao Sanjin adalah kaisar lokal di sini dan memiliki banyak anak. Tao Ze adalah salah satu yang menonjol, itulah yang ayah katakan. Saya tidak mengharapkan konsekuensi serius seperti itu. Jika tidak, kekuatan burung tidak akan digunakan. Oke. Jika tidak ada yang bisa dilakukan, keluarlah, atas dan kiri. Tao Sanjin duduk diam sambil mengetukkan jarinya ke meja. Sayap hitam hilang, tidak besar atau kecil, apa yang sebenarnya penting baginya. Itu adalah berita yang datang dari orang-orang yang berada di tempat kejadian pada saat itu. Untuk alasan yang tidak diketahui, Blackwing tiba-tiba menjerit dan mulai jatuh dengan cepat. Dia kemudian pergi mencarinya, tapi dia lupa jejaknya. Jelas sekali ada seseorang yang melakukan ini secara diam-diam. Dan dia juga orang yang kuat, dapat menyembunyikannya dari pandangan pasukan burung. Kekuatan orang ini tidak bisa dianggap remeh. Siapa itu? Tao Sanjin juga bingung, tidak banyak orang di sekitar yang memiliki kekuatan ini. Dia mulai menyelidiki satu persatu. Musuh datang dengan ganas. Jadi Anda harus menemukannya dan mengambil tindakan pencegahan. Mungkinkah? Tao Sanjin sedang memikirkan seseorang. Lantai atas menara Chun Xiao. Seorang pria dan seorang wanita sedang berbicara. Di antara mereka, orang yang berkerudung tidak lain adalah Nona Qingguan, yang memulai debutnya di menara Chun Xiao belum lama ini. Orang lainnya adalah Tao Wuxing, orang kedua di desa keluarga Tao dan adik dari Tao Sanjin, pemilik desa saat ini. Namun, jika pembicaraan mereka dilihat oleh orang luar, pasti akan menimbulkan sensasi yang sangat besar. Karena Nona Qingguan sedang duduk santai, sedangkan Tao Wuxing berdiri di sana dengan ekspresi hormat di wajahnya. Ibarat seorang budak menghadap tuannya, Tao Wuxing adalah orang terbesar kedua di desa keluarga Tao, dan kekuasaannya berada di urutan kedua setelah pemilik Tao Sanjin.
Orang yang begitu besar di mata orang awam sebenarnya berdiri dan berbicara dengan hormat kepada seorang pelacur yang merupakan seorang pelacur tetapi bukan seorang pelacur. Jika tersebar, tidak akan ada yang percaya, tapi inilah yang terjadi. Maksudmu pasukan burung terkenal Tao Jia Zhuang baru saja kehilangan sayap hitamnya, dan bahkan orang-orang yang duduk di sayap hitam itu tidak menyadari sesuatu yang tidak biasa. Hilang begitu saja, King Guan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, Nona, jawab Tao Wuxing, menarik. Menarik sekali, sepertinya perjalanan ke Tao Jia Zhuang kali ini tidak akan membosankan. Dia bisa mencuri sayap hitam secara diam-diam di bawah pengawasan pasukan burung tanpa ketahuan. Orang ini tidak lemah, tidak tahu apakah orang ini musuh atau teman. Apakah ada organisasi di belakangnya? Apakah itu akan mempengaruhi rencana kita? Tao Wuxing bertanya dengan cemas, yang bisa dia pikirkan sekarang hanyalah rencananya. Setelah rencananya berhasil, Tao Wuxing akan menggantikan Tao Sanjin dan menjadi pemilik sebenarnya dari Tao Jia Zhuang. Tidak perlu bergantung pada orang lain lagi. Jangan lihat status Tao Wuxing di Tao Jia Zhuang, nomor 2 setelah Tao Sanjin. Namun faktanya, ada kesenjangan besar dalam kekuasaan dan status antara dia dan Tao Sanjin. Yang paling sederhana adalah pasukan burung Tao Jia Zhuang yang terkenal hanya menuruti perintah Tao Sanjin. Bahkan Tao Ze, tuan muda desa, dapat memalsukan perintah lisan dan mengerahkan tim kecil, tetapi Tao Wuxing tidak bisa. Jika dia ingin menggunakan pasukan burung, dia harus mendapatkan persetujuan Tao Sanjin. Inilah kesenjangannya, jangan khawatir. Saya di sini, tidak ada yang bisa menghancurkannya. Karena Anda telah berlindung di kota Lanfeng, kami pasti akan membantu Anda naik ke posisi pemilik desa keluarga Tao. Kata Tao Wuxing bersemangat, dia telah menunggu hari itu dalam mimpinya. Oke, mundur dulu, begitu orang-orang yang diatur oleh ayah tiba, kami akan memulai rencana untuk merebut Tao Jia Zhuang. Kamu juga harus mempersiapkan diri dengan baik, kumpulkan semua kekuatan yang bisa kamu menangkan, dan berusaha semaksimal mungkin untuk melestarikan Tao Jia Zhuang. Kekuatan? Ya, Nona, Tao Wuxing pergi dengan penuh semangat. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menjadi pemilik Tao Jia Zhuang, mengendalikan Tao Jia Zhuang sepenuhnya, dan menjadi kaisar lokalnya sendiri. King Guan terus duduk santai dan minum teh. Identitas aslinya tidak sesederhana pelacur, melainkan putri penguasa kota Lanfeng. Kota Lanfeng adalah kota besar dengan populasi beberapa juta jiwa dan sangat kuat. Kekuatan di tanah air kuno semuanya berbasis di kota. Ada segalanya mulai dari desa kecil dengan populasi beberapa ribu orang seperti desa Yudai hingga kota raksasa dengan populasi puluhan juta. Skala kota Lanfeng berada di kalangan menengah ke atas. Tao Wuxing terhubung dengan kota Lanfeng dan ingin menggunakan kekuatan kota Lanfeng untuk menggulingkan Tao Sanjin dan mengambil posisi pemilik desa keluarga Tao. Sebagai pemilik desa keluarga Tao, Tao Sanjin secara alami mengetahui beberapa perilaku tidak biasa Tao Wuxing, tetapi dia tidak memperingatkan ular itu, tetapi membuat beberapa persiapan secara diam-diam. Bisa dikatakan kedua belah pihak mempunyai niat jahat. Tao Sanjin menduga orang yang merebut sayap hitam adalah Nona King Guan yang mengikuti Tao Wuxing ke Tao Jia Zhuang. Sebagai putri penguasa kota Lanfeng, dia telah diajar oleh guru-guru terkenal sejak dia masih kecil, dan dia memiliki bakat yang luar biasa. Meski usianya masih muda, King Guan sama sekali tidak lemah. Waktunya segera tiba 10 hari kemudian, di bawah kepemimpinan Dai Wenliang, desa Yudai bergegas siang malam dan akhirnya sampai di Tao Jia Zhuang. Saat ini, jalan mereka diblokir. Setelah mengetahui bahwa mereka adalah penduduk desa dari desa Yudai,
masyarakat yang memblokir jalan segera menyampaikan kabar tersebut kepada Tao Ze, pemuda pemilik desa. Di saat yang sama, mereka juga mengikuti instruksi pemuda pemilik desa dan membawa orang-orang dari desa Yudai ke lokasi garnisun. Setelah menerima kabar tersebut, Tao Ze datang menyambut desa Yudai bersama sekelompok pecundang. Tentu saja alasan utamanya adalah untuk bertemu dengan gadis cantik Daigur yang telah ia rindukan. Karena wanita ini, Tao Jiazuang tidak hanya kehilangan sayap hitamnya, tetapi dia juga dimarahi oleh ayahnya. Tentu saja, Tao Ze merasa sangat tidak bahagia. Wanita lain tidak membutuhkannya, tapi dia harus mendapatkan Daigur. Melihat kedatangan tuan muda Tao Jiazuang, Dai Wenliang memimpin dan berteriak dengan lantang, "Halo tuan muda." Kemudian ribuan penduduk desa dari desa Yudai di belakangnya segera menyusul. "Halo, tuan muda, terima kasih, tuan muda, telah menerima saya, terima kasih, tuan muda, telah menerima saya," sebuah tanggapan. Dia berjalan langsung ke Dai Wenliang dan cucunya. "Tuan Dai, saya sudah mengatur segalanya. Anda akan ditempatkan di sini mulai sekarang. Goer, ikut saya sekarang," Tao Ze berkata dengan tidak sabar. Lalu dia menatap Dai Goer dengan sedikit nafsu matanya. Hari ini dia akan menikmati gadis cantik di depannya. Meski belum berkembang sempurna, bentuk tubuhnya sudah mulai terbentuk. Buah hijau dan buah matang masing-masing memiliki cita rasa tersendiri. Dai Gur diam-diam mengepalkan tangannya dan menatap Lindong yang berdiri di samping. Lindong membalas senyumannya yang meyakinkan. Setelah melihat senyuman Lindong, rasa gugup Dai Gur langsung berkurang. Tampaknya Lindong bisa memberinya rasa aman yang kuat. Tepat ketika Dang Wenliang ingin berbicara, tiba-tiba disela oleh ledakan suara. Suara itu datang dari jauh. Disitulah Tao Jiazuang berada. Penduduk desa Yudai kini berada di tanah datar di sisi barat Tao Jiazuang. Ini juga merupakan stasiun-stasiun yang diatur oleh Tao Ze untuk mereka. Tao Ze tidak bisa membiarkan ribuan orang memasuki Tao Jiazuang dan mengganggu ketertiban Tao Jiazuang. Tao Ze juga mendengar suaranya, berbalik dan lihat Tao Jiazuang. "Saya melihat api membubung ke langit," dia tercengang. "Apa yang terjadi? Mengapa Tao Jiazuang terbakar? Dan lebih dari satu tempat, jelas sekali. Ini bukan suatu kebetulan. Apakah seseorang menyebabkan masalah? Seseorang sebenarnya berani membuat masalah di Tao Jiazuang." Mencari kematian? Tanpa berpikir panjang, Tao Ze buru-buru menyapa, "Semuanya, ikuti aku kembali ke Tao Jiazuang. Cepat." Setelah mengatakan itu, dia segera berlari menuju Tao Jiazuang. Geng preman yang dibawanya segera menyusul. Penduduk desa Yudai menjadi bingung. Apa yang terjadi? Mengapa kecelakaan terjadi setelah tiba di Tao Jiazuang? Dai Wenliang adalah orang pertama yang bereaksi. Dia menoleh ke penduduk desa di desa Yudai dan berkata, "Mari kita semua mendirikan kemah dulu." Pemilik desa yang masih muda memiliki sesuatu yang mendesak untuk ditangani. Menebang pohon dari hutan terdekat untuk membuat tempat tinggal sederhana. Adegan itu sangat berantakan. Lagi pula, belum ada yang dilatih. Untungnya tidak ada yang malas. Lindong berbaur dengan kerumunan dan membantu menebang pohon, melakukan apapun yang dia bisa. Dia selalu meminta maaf untuk desa Yudai. Jika bukan karena dia, desa Yudai tidak akan meninggalkan kampung halamannya dan pindah ke sini. Dengan kekuatan Lindong, menebang pohon sangatlah berlebihan. Dengan lambaian pisau di tangannya, sederet pohon tumbang. Ini adalah hasil dari kendali penuhnya. Pada akhirnya, tidak ada pilihan selain memotongnya dan mengubahnya ke tempat lain. Seluruh orang itu seperti bayangan, bergerak cepat melintasi hutan. Setelah beberapa saat, seluruh hutan ditebang hingga rata dengan tanah oleh Lindong.
Penduduk desa di desa Yudai memandangi pohon-pohon yang semuanya tumbang dan sedikit bingung. Kapan mereka menjadi begitu efisien? Pada saat ini, si Wenliang berteriak dengan keras, "Jangan linglung, semuanya, cepat bertindak, mungkin akan segera turun hujan. Setidaknya pastikan ada tempat berlindung dari angin dan hujan. Jika tidak, orang tua dan anak-anak akan tertular sakit." Mendengar suara dari kepala desa, penduduk desa mulai bekerja keras lagi. Meski ada ribuan orang di desa Yudai, namun angkatan kerja sebenarnya kurang dari 1.000. Yang lainnya adalah orang tua, lemah, perempuan dan anak-anak. Melakukan hal-hal sederhana boleh saja, tetapi jika menyangkut hal-hal seperti membangun rumah, Anda harus menjadi orang yang kuat. Namun, memiliki Lindong, seorang pemuda yang kuat dan muda, membantu menghemat banyak waktu mereka. Segera, rumah-rumah kayu sederhana muncul dari tanah. Orang tua dan anak-anak masuk ke dalam untuk beristirahat terlebih dahulu. Sekarang kami hanya membangun rumah kasar sementara. Setelah Anda yakin akan tinggal di sini, Anda harus terus memperbaikinya beberapa kali. Kebisingan dari Tao Jiazuang masih terdengar. Ada juga beberapa teriakan dari manusia. Dai Wenliang berdiri di atas bukit, mengerutkan kening saat dia melihat api di kejauhan. "Kakek, apa yang terjadi dengan Tao Jiazuang? Mengapa ada begitu banyak tempat yang terbakar?" Dai Gur bertanya di sebelahnya. "Saya tidak tahu, sesuatu yang besar mungkin terjadi," jawab Dai Wenliang. "Lalu apa yang harus kita lakukan? Tunggu. Tapi kita hampir kehabisan ikan kering. Jika kita tidak bisa mendapatkan makanan dari desa Gaotao, kita tidak bisa terus bertahan hidup." "Tuan Dai, Goer, jangan khawatir, serahkan makanannya padaku. Karena ikan di Danau Yudai mati karena aku. Aku punya kewajiban untuk membantumu mencari makanan." Lindong tidak tahu kapan dia muncul, mendekati mereka berdua. Ia hanya bertugas membantu menebang pohon, menyerahkan tugas lainnya kepada warga desa Yudai. "Saudara Lindong, bisakah kamu menemukan makanan?" Dai Gur bertanya. "Tentu saja bisa, itu hanya masalah sepele. Ketika aku pertama kali bangun, aku lupa segalanya, jadi aku tidak tahu harus berbuat apa. Sekarang aku perlahan-lahan memahami beberapa kemampuanku, jadi tidak masalah untuk menemukannya," kata Lindong dengan percaya diri. "Tetapi ada begitu banyak orang di desa Yudai kami. Tidak masalah, jika tidak berhasil, saya akan pergi ke Tao Jiazuang untuk meminjam sebagian dari pemilik tanah besar yang memiliki kelebihan gandum." "Padamu?" Dai Gur bertanya, wajahnya bingung. Menurut pendapatnya, jika seseorang tidak mengenal Anda, mengapa mereka harus meminjamkannya kepada Anda? "Iya," Lindong mengangkat tinjunya dan tersenyum. "Tidak ada yang tidak bisa diperbaiki dengan pukulan. Jika ya, berikan 2 pukulan." Dai Wenliang lebih berpengetahuan. "Saya tahu bahwa di dunia ini, tinju besar adalah kata terakhir." Jika Lindong benar-benar tipe orang hebat yang bisa terbang, apalagi meminjam makanan, bahkan jika dia meminta pemilik Tao Jiazuang untuk mengalokasikan sebidang tanah kaya ke desa Yudai, dia tidak punya pilihan selain setuju. Mereka bertiga memandang Tao Jiazuang bersama-sama. Sepertinya Tao Jiazuang dalam bahaya. Lindong tiba-tiba berkata, "Bagaimana menurutmu?" Dai Wenliang bertanya. "Ada banyak kebakaran, dan ada teriakan pembunuhan dan jeritan di tempat kejadian. Jelas sekali bahwa pertempuran sengit sedang terjadi di Tao Jiazuang." Pendengaran dan penglihatan Lindong jauh lebih baik daripada Dai Wenliang dan cucunya. Pengamatannya relatif jelas. Siapa yang berani menyerang Tao Jiazuang? Anda harus tahu bahwa Tao Jiazuang adalah kekuatan terbesar dalam jarak ratusan mil. "Mungkin itu kekuatan yang jaraknya ratusan mil," kata Lindong. "Bahkan jika Tao Jiazuang dikalahkan oleh pasukan yang jaraknya ratusan mil,
itu tidak akan mudah untuk ditangani, kan? Bagaimana jika ada kolusi di antara orang-orang di dalam Tao Jia Zhuang? Siapa yang bisa mengatakan dengan pasti? Inti dari perubahan besar di Tao Jia Zhuang, orang dalam Tao Wuxing berkolusi dengan kekuatan luar kota Lanfeng untuk menggulingkan pemerintahan Tao Sanjin dalam satu gerakan. Itu mungkin. Dai Wenliang mengangguk. Gur, bagaimana kalau kita pergi ke Tao Jia Zhuang untuk melihatnya? Ah, apakah kamu pergi sekarang? Dai Gur bertanya dengan heran. Ya, pergilah sekarang. Jangan takut. Selama aku di sini, tidak ada yang bisa menyakitimu. Kakek, tentu saja dia ingin pergi. Tapi dia tetap harus bertanya pada kakeknya apa maksudnya. Pergi, pergi. Dai Wenliang tersenyum. Dengan adanya Lindong, dia merasa nyaman. Bersambung.